Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Di balik senyum ada luka, di balik doa ada air mata. Bayangin deh, seorang TKI berbadan besar 100 kg, wajahnya penuh jerawat, tiba-tiba dilamar pemuda Arab ganteng nan kaya raya. Tapi tunggu dulu, kebahagiaan gak semudah itu loh. Justru ada tragedi yang bikin hati tercabik-cabik. Mau tahu kisah penuh air mata dan ending yang gak bakal kamu sangka? Yuk simak ceritanya sampai habis. Siti, wanita sederhana asal Indramayu, berangkat ke Arab Saudi dengan mimpi sederhana, ingin mengangkat derajat keluarganya. Sejak kecil hidupnya selalu penuh cemoohan, tubuhnya gemuk mencapai 100 kilo, wajahnya penuh jerawat yang tak kunjung hilang, membuat banyak orang menjauhinya, bahkan tetangga sering meledek, "Ah, siapa sih yang mau sama perempuan kayak dia?" Kalimat itu terus di hatinya, membuat Siti selalu merasa tidak pantas dicintai. Namun di balik fisiknya, Siti punya hati yang luar biasa. Ia penyabar, pengerja keras, dan selalu mengutamakan orang lain. Di rumah, ia menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya sakit-sakitan. Gajinya sebagai TKI sebagian besar dikirim ke kampung halaman untuk membiayai sekolah adiknya dan membeli obat untuk ayahnya. Siti tidak pernah mengeluh, meski dirinya hanya makan seadanya di negara orang. Hari-hari di rumah majikan tidak mudah. Ia harus bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah besar yang penuh marmer, dan menjaga anak-anak majikannya. Waktu istirahat hampir tidak ada. Ketika malam tiba, tubuhnya sering remuk, namun ia tetap menyempatkan diri untuk berdoa dan sholat. Dalam sujud panjang, ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku tak tahu, tidak cantik, aku tahu juga sering diejek, tapi aku ingin sekali merasakan dicintai oleh seseorang yang tulus. Kalaupun tidak, izinkan aku bahagia dengan caraku sendiri." Doa itu setiap malam diutarakannya, hatinya penuh harap meski ia sadar mungkin keinginannya hanya mustahil. Suatu siang yang terik, ketika Siti sedang membuang sampah keluar rumah, ia mendengar suara mobil yang mendadak di jalan. Dari kejauhan, ia melihat seorang pemuda Arab hampir tertabrak kendaraan lain. Refleks tanpa pikir panjang, Siti berlari meski tubuh gemuknya membuat langkahnya lambat. Ia berteriak, "Hati-hati!" sambil menarik tangan pemuda itu. Pemuda itu terjatuh ke pinggir jalan, napasnya memburu. Siti ikut terduduk. Wajahnya penuh keringat. Ia merasa kakinya sedikit terkilir. Tapi yang terpenting, pemuda itu selamat. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Siti dengan bahasa Arab patah-patah. Pemuda itu menatap Siti lama, seakan tak percaya. Wajahnya tampan, kulit putih bersih, sorot matanya teduh, seperti pangeran dari negeri dongeng. Namun yang lebih mengejutkan, pemuda itu justru tersenyum. "Aku baik-baik saja, terima kasih. Kamu sudah menyelamatkanku," ucapnya. Siti tersipu malu. Belum pernah ada lelaki menatapnya dengan seperti itu. Ia buru-buru berdiri, menunduk, dan hendak pergi. Tapi pemuda itu menahan. "Tunggu, siapa namamu?" Siti hanya menggeleng lalu pergi pulang. Ia takut majikannya marah bila terlalu lama di luar rumah. Hatinya berdebar kencang. Siapa sebenarnya pemuda itu dan kenapa tatapannya begitu hangat? Hari-hari berikutnya, Siti kembali menjalani rutinitas, namun ia sering merasa diperhatikan dari jendela. Ia pernah melihat pemuda itu berdiri di seberang jalan, seolah menunggu sesuatu. Lalu ia menyadari pemuda itu adalah Amir, anak pengusaha kaya raya yang tinggal di kawasan elit tak jauh dari rumah majikannya. Amir tak pernah lupa dengan perempuan yang menyelamatkannya, meski secara fisik Siti jauh dari kata menarik. Amir justru melihat ketulusan di balik tatapannya. Ia penasaran mengapa seorang TKI bisa begitu berani menolong orang yang bahkan tidak dikenalnya. Amir mulai mencari tahu tentang Siti. Ia bertanya diam-diam pada sopir rumah majikan Siti. Dari sana ia tahu bahwa Siti adalah pekerja keras, rajin menabung, dan tidak pernah macam-macam, dan sangat sayang keluarga. Hati Amin kian tersentuh. Suatu sore ketika Siti sedang menjemur pakaian, Amir memberanikan diri menghampirinya. "Kamu Siti bukan?" tanyanya pelan. Siti terkejut, hampir menjatuhkan pakaian yang ia pegang. "Bagaimana kau tahu namaku?" "Aku mencari tahu, aku ingin mengenalmu," jawab Amir jujur. Siti tertawa gugup. "Mengapa?" Tidak mungkin, aku hanya pembantu. Kamu anak orang kaya, jangan bercanda deh." Tapi Amar menatapnya serius. "Aku tidak bercanda. Ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Ada sesuatu yang membuatku ingin dekat." Siti tercekat. Ia tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu seumur hidupnya. Hatinya ingin percaya, tapi logikanya menolak.
Mana mungkin pemuda tampan seperti Amir jatuh hati pada dirinya yang penuh kekurangan ini. Malam itu, Siti menangis dalam doa, hatinya campur aduk. Ia teringat ejekan orang-orang di kampung, cemoohan dengan tubuhnya, tentang wajahnya, bahkan pernah ada lelaki yang ia diam-diam sukai, malah mentertawakannya di depan teman-temannya. Luka itu masih terasa, membekas dalam. Ya Allah, jangan biarkan aku dipermainkan lagi. Jika memang lelaki itu hanya ingin mengolok-olok, jauhkanlah aku darinya. Aku sudah lelah menanggung rasa sakit, doa Siti lirih sampai memeluk bantal. Namun hatinya juga diam-diam mengharapkan sesuatu. Tatapan Amir siang tadi berbeda, hangat, tulus, bukan ejekan. Siti tidak bisa membohongi dirinya, perasaan aneh mulai tumbuh. Hari berganti minggu, Amir tidak menyerah. Ia sering menitipkan makanan atau buah melalui supir majikan agar sampai ke tangan Siti. Kadang ia hanya meninggalkan secari kertas kecil bertuliskan, "Jangan lupa makan, kamu sudah bekerja terlalu keras." Awalnya Siti menolak, mengembalikan semua pemberian itu. Tapi lama-lama ia luluh. Hati siapa sih yang gak meleleh saat diperlakukan begitu istimewa? Suatu sore, Amir kembali menemui Siti. Kali ini lebih berani. Ia berkata, "Siti, aku tahu ini sulit bagimu untuk percaya, tapi aku serius. Aku ingin lebih dari sekedar kenalan. Aku ingin menjagamu." Siti terdiam, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, pertanyaan besar berputar. Apakah mungkin? Apakah benar ada laki-laki yang bisa mencintai perempuan sepertiku? Ia tidak menjawab, namun bibirnya tersenyum samar. Sebuah senyuman yang sudah lama hilang dari wajahnya. Senyum itu menandai awal kisah cinta yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan itu membuat hidup Siti terasa seperti mimpi. Amir semakin sering muncul dalam hidupnya. Kadang hanya sekedar menyapa dari kejauhan, kadang menitipkan makanan, dan tak jarang menuliskan kata-kata penuh perhatian. Hati Siti dulu hampa, perlahan terisi. Namun, di balik senyumnya, ia selalu dihantui rasa takut. Apa mungkin aku pantas dicintai? Jangan-jangan semua ini hanya permainan, pikirnya. Suatu sore, Amir datang dengan wajah serius. Ia tidak lagi sekedar berbahasa basi, melainkan mengutarakan niat yang membuat Siti hampir kehilangan kata-kata. "Siti, aku ingin melamarmu," ucap Amir lantang, menatap matanya dengan penuh keyakinan. Siti membeku, jantungnya berdetak begitu kencang, tangannya gemetar. Ia tertawa gugup, berusaha menolak dengan halus. "Amir, jangan bercanda, aku ini siapa? Seorang TKI gemuk, wajah penuh jerawat, gak punya apa-apa, dan kamu anak orang kaya, tampan, terpandang. Itu mustahil." Namun, Amir menggenggam tangannya hangat dan meyakinkan. "Aku tidak melihat dari fisikmu, Siti, aku melihat hatimu. Kau wanita yang berani, sabar, tulus. Itu yang tidak dimiliki banyak perempuan di sekitarku. Aku tidak bercanda, aku ingin menikahimu." Air mata menetes di pipi Siti, bukan karena sedih, melainkan karena perasaan campur aduk antara bahagia, takut, dan tidak percaya. Dalam hatinya, doa-doa panjangnya seakan dijawab oleh Allah. Keesokan harinya, kabar lamaran Amir menyebar. Majikan Siti kaget luar biasa. Mereka tidak percaya anak dari pengusaha kaya raya mau melamar pembantunya. Gosip pun cepat beredar di kalangan sesama TKI. "Apa nggak salah pemuda tampan itu melamar Siti?" bisik salah satu pekerja rumah tangga. "Mana mungkin, dia itu kan gendut banget, mukanya jerawatan lagi. Paling-paling cuma kasihan," timpal yang lain dengan nada merendahkan. Hati Siti kembali tersayat. Ia mendengar bisikan-bisikan itu dari balik pintu. Luka lama seakan terbuka lagi. Ia yang menyerah, ingin meyakinkan Amir agar mundur sebelum semuanya semakin rumit. Tapi setiap kali ia menatap tatapan Amir yang tulus, hatinya melemah. Ada sesuatu yang membuatnya percaya. Hari yang menegangkan pun tiba. Amir membawa keluarganya untuk bertemu Siti di rumah majikan. Ruangan besar itu terasa mencekam. Keluarga Amir duduk dengan wajah dingin, menatap Siti dari atas kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Ibunya Amir akhirnya bersuara dengan nada tajam. "Amir, apa kamu sudah gila? Dari sekian banyak perempuan cantik, berpendidikan, dan keturunan terpandang, kenapa kamu memilih dia?" Siti menunduk, air matanya hampir jatuh, ingin rasanya ia lenyap saat itu juga. Tapi Amir berdiri tegak memandang keluarganya dengan penuh keyakinan.
Ibu, ayah, aku tahu ini sudah diterima, tapi aku sudah memutuskan. Aku tidak mencari kecantikan luar. Aku mencari hati yang ikhlas dan aku menemukannya di Siti. Keheningan menyelimuti ruangan. Siti merasa dirinya sesak. Ia tahu keputusan Amir pasti akan menimbulkan badai besar di keluarganya. Meski ditentang, Amir tetap teguh. Ia mengurus semuanya sesuatu dengan cepat. Dalam hitungan minggu, semua pernikahan sederhana namun sakral digelar. Meski keluarga Amir banyak yang tidak hadir, Amir tetap tersenyum saat mengucapkan ijab kabul. Siti mengenakan gaun pengantin putih sederhana, wajahnya dirasa adanya. Saat Amir menatapnya yang penuh cinta di depan penghulu, air mata Siti jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, ini nyata. Aku seorang wanita yang dulu selalu direndahkan, kini menjadi istri seorang pria yang begitu istimewa. Hari-hari pertama pernikahan terasa indah. Amir selalu memperlakukan Siti dengan penuh kasih sayang. Ia mengajaknya jalan-jalan, memperkenalkannya pada teman-teman dekatnya. Siti merasa hidupnya berubah 180 derajat. Tapi di balik kebahagiaan itu, banyak mata penuh kebencian mengintai. Saat mereka pergi ke pusat perbelanjaan, bisik-bisikan terdengar. Itu istrinya Amir. Astaga, dia gendut banget. Mana mungkin Amir mau sama dia? Pasti ada maksud lain. Siti menunduk malu, hatinya hancur. Amir meraih tangannya dan menatap lembut. Jangan dengarkan mereka, bagiku kau yang tercantik. Tidak butuh waktu lama, badai mulai datang. Suatu malam, Siti mendengar percakapan keluarga Amir yang sudah tidak bisa diterima. Kita harus lakukan sesuatu. Nggak bisa dibiarkan Amir memperlakukan keluarga ini dengan menikahi seorang pembantu, ujar salah satu pamannya. Siti berdiri di balik pintu, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. Ia merasa kecil, tak berdaya. Dalam hati berbisik, mungkin mereka benar, aku tidak pantas di sini. Amir terlalu berharga untukku. Namun saat itu Amir masuk, memeluknya erat, seolah tahu apa yang dirasakannya. Jangan takut Siti, selama aku ada, tak ada yang bisa memisahkan kita. Pernikahan Siti dan Amir memang sah di mata agama, tapi tidak di mata keluarga besar Amin. Hari-hari setelah ijab kabul bukanlah bulan madu yang indah, melainkan awal dari badai panjang. Di rumah megah milik Amir, Siti selalu merasa terasing. Para nelayan menatapnya dengan sinis, seakan tidak rela diperintah oleh mantan TKI. Bahkan saat ia duduk di ruang makan keluarga, bisik-bisikan tajam selalu terdengar. Gak tahu diri, hanya pembantu yang naik derajat karena nasib. Anak keluarga kaya menikahi perempuan seperti itu, malu sekali. Setiap kata itu menusuk hati Siti. Amir tidak pernah sekalipun goyah. Ia tetap memperlakukan Siti dengan cinta yang sama. Setiap pagi ia membawakan bunga mawar putih ke kamar, sekedar mengingatkan, aku mencintaimu bukan karena dunia, tapi karena hatimu. Namun, kesetiaan Amir membuatnya kian dibenci oleh keluarganya. Sang ibu terus-menerus menasihatinya. Amir, dengarkan ibu, kamu bisa mendapatkan siapa saja. Jangan habiskan hidupmu dengan perempuan yang hanya membuatmu jadi bahan olok-olok orang. Amir menatap ibunya dengan tegas. Ibu, aku tidak peduli apa kata dunia. Aku bahagia bersamanya, itu sudah cukup. Siti yang mendengar percakapan itu dari pintu semakin tersiksa. Ia tahu cintanya membawa penderitaan bagi Amir. Di tengah badai itu hadir sosok wanita yang semakin memperkeruh suasana. Namanya Laila, sahabat lama Amir, seorang perempuan cantik yang juga berasal dari keluarga terpandang. Wajahnya anggun, tubuhnya ramping, tutur katanya lembut. Semua orang di sekitar Amin yakin Laila lah pasangan yang pantas untuknya. Suatu sore, Laila datang ke rumah Amir dengan membawa senyum manis. Ia berpura-pura memberi ucapan selamat atas pernikahan Amir, tapi tatapannya kepada Siti penuh ejekan yang terselubung. Selamat ya Siti, kamu sudah benar-benar beruntung. Tidak semua orang loh bisa mendapatkan Amir. Meski aku yakin banyak yang lebih pantas. Siti hanya tersenyum hambar, menunduk. Hatinya terluka, tapi ia berusaha tegar. Amir langsung menggenggam tangan Siti di depan Laila, menunjukkan pada semua orang bahwa hatinya tidak goyah. Namun Laila tidak berhenti. Ia mulai menyebarkan gosip di kalangan sosialita. Amir hanya menikahi perempuan itu karena kasihan. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Gosip itu sampai ke telinga Siti. Malam-malamnya, kembali ia dipenuhi air mata. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah benar Amir hanya kasihan padanya? Laila semakin licik. Ia berusaha mendekati Amir dengan berbagai cara. Suatu malam, Amir menghadiri acara bisnis keluarganya. Laila hadir dengan gaun indah,
membuat banyak mata terpana. Ia sengaja duduk di samping Amir, pura-pura membicarakan urusan keluarga. Wartawan yang hadir langsung memotret mereka. Keesokan harinya, foto Amir dan Laila tersebar luas di surat kabar lokal dan media sosial. Judul-judul berita pedas bermunculan. Amir kembali dekat dengan Laila. Benarkah pernikahan dengan wanita TKI itu hanya sementara? Siti membaca berita itu dengan tangan gemetar. Foto Amir dan Laila duduk berdampingan membuat dadanya sesak. Ia merasa ditusuk dari belakang. Meski Amir mencoba menjelaskan bahwa itu hanya kebetulan, Siti terlanjur hancur. Kenapa mereka berdua terlihat begitu serasi, Amir? Sementara aku nih apa? Amir memeluknya erat. Dengarkan aku, Siti. Aku tidak pernah mencintai Laila, hanya kamu. Jangan biarkan foto itu menghancurkan kita. Hari-hari berikutnya, hubungan Siti dan Amir mulai retak. Siti yang dulu sabar kini mulai dipenuhi rasa cemburu dan ragu. Ia mudah tersinggung, sering berprasangka buruk. Suatu malam, ketika Amir pulang larut, Siti menuduhnya diam-diam bertemu Laila. Kenapa kamu pulang larut? Jangan-jangan kamu pergi ya bersama dia? Amir terkejut, matanya memerah. Siti, apa kamu gak percaya samaku? Sama ini aku melawan keluargaku demi dirimu, tapi sekarang kamu meragukan aku juga. Tangisan di kamar pecah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka saling beradu kata, saling menyakiti dengan kalimat. Malam itu, Siti kembali bersujud, air matanya membasahi sajadah. Ya Allah, apa aku salah telah menerima cintanya? Jika memang aku gak pantas, ambillah kebahagiaanku ini dariku. Tapi jika ia benar-benar jodohku, kuatkanlah aku. Keesokan harinya, Amir pulang membawa bukti bahwa ia tidak pernah bersama Laila. Ia menunjukkan pesan-pesan, bukti rapat bisnis, dan rekaman CCTV di acara semalam. Siti, aku rela melakukan apa saja untuk meyakinkan kamu. Jangan biarkan fitnah merusak cinta kita. Siti terisak merasa bersalah. Ia memeluk Amir erat-erat. Maafkan aku, Amir. Aku terlalu lemah. Aku takut kehilanganmu. Amir mengusap kepala yang lembut. Jangan takut, selama aku hidup, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Hari-hari setelah fitnah, Naila tak berjalan mulus. Meski Amir sudah berusaha meyakinkan Siti dengan bukti cintanya, bayang-bayang ketakutan tetap saja menghantui. Keluarga besar Amir masih menolak kehadiran Siti. Mereka terus berusaha mencari celah untuk memisahkan pasangan itu. Siti semakin sering menangis diam-diam, meski Amir selalu menghiburnya. Luka di hatinya tidak pernah benar-benar sembuh. Suatu malam, Amir dipanggil oleh ayahnya ke rumah keluarga besar. Siti takut, meski hatinya bergetar. Ia tahu pertemuan itu tidak akan berakhir baik. Di ruang keluarga yang megah itu, ayah Pak Amir berbicara lantang. Amir, cukup sudah. Pernikahan ini hanya membawa aib bagi keluarga kita. Kami tidak bisa lagi menahan rasa malu. Amir mencoba menjawab dengan tenang. Ayah, ini hidupku, aku berhak memilih jalanku. Namun sang ibu menimpali dengan nada tajam. Kalau kau memilih tetap bersama perempuan ini, jangan anggap kami keluarga kamu lagi. Siti tercekat, hatinya hancur melihat Amir harus memilih antara dirinya atau keluarganya. Ia tahu betapa penting keluarga bagi Amir. Dalam hati ia berkata, mungkin ini adalah saatnya aku pergi. Aku tidak ingin Amir kehilangan segalanya hanya karena aku. Namun sebelum ia bicara, Amir menggenggam tangan erat. Kalau begitu, aku memilih Siti. Lebih baik aku kehilangan segalanya daripada kehilangan dia. Ruangan hening, semua orang terkejut. Beberapa minggu setelah kemudian, sebuah tragedi tak terduga terjadi. Amir harus menghadiri rapat bisnis di luar kota. Malam itu hujan deras, jalanan licin. Siti berulang kali memintanya menunda perjalanan, tapi Amir hanya tersenyum. Tenanglah, aku akan baik-baik saja, doakan aku. Namun, doa Siti malam itu seakan belum cukup. Telepon berdering tengah malam. Sebuah kabar membuat dunia rintih. Dunia Siti runtuh. Mobil Amir mengalami kecelakaan parah. Siti berlari ke rumah sakit dengan tubuh gemetar. Di ruang gawat darurat, ia melihat Amir berbaring lemah, tubuhnya penuh luka. Air mata Siti jatuh tanpa henti. Ia menggenggam tangan suaminya erat, seakan tak ingin melepaskannya. Amir, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, bisiknya dengan suara bergetar. Dengan sisa tenaga, Amir membuka mata, senyum tipis terukir di bibirnya. Siti, ingatlah, cinta sejati bukan tentang rupa. Cinta sejati ada di hati. Jika aku pergi, jangan menangis terlalu lama. Doa kita akan bertemu di surga. Detik berikutnya, monitor di samping tempat tidur berbunyi panjang. Garis lurus. Garis lurus. Amir menghembuskan napas terakhir di genggaman Siti.
Jeritan Siti menggema di rumah sakit. Dunia seakan berhenti. Orang yang selama ini membelanya, orang yang membuatnya percaya bahwa dirinya pantas dicintai, kini pergi untuk selamanya. Hari-hari setelah pemakaman adalah masa tergelap dalam hidup Siti. Ia mengurung diri, menolak makan, tubuhnya melemah. Setiap malam ia berdoa sambil menangis, "Ya Allah, mengapa kau mengambilnya dariku? Dia satu-satunya orang yang mencintaiku tulus." Namun perlahan cahaya itu mulai muncul. Keluarga besar Amir yang dulu menolak dan menghina, kini luluh melihat keteguhan Siti. Mereka menyaksikan bagaimana Siti merawat Amir hingga napas terakhir tanpa pamrih, tanpa peduli pada hinaan. Ibu Amir akhirnya mendatangi Siti, memeluknya erat sambil menangis. "Maafkan kami, Siti, kami buta oleh gengsi dan kehormatan keluarga. Tapi kau yang paling tulus mencintai anakku. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari keluarga kami." Beberapa bulan kemudian, Siti menemukan dirinya hamil. Kabar itu membuat hatinya kembali hidup. Meski Amir sudah tiada, darahnya tetap mengalir di tubuh anaknya di kandungannya. "Anakku, kelak kau akan tahu, ayahmu adalah pria terhebat. Ia mengajarkanku bahwa cinta sejati bukan tentang fisik, tapi tentang hati." Keluarga besar Amin pun berubah. Mereka kini merawat Siti dengan penuh kasih sayang, menantikan kelahiran cucu yang akan membawa penerus keluarga. Namun, takdir masih menyimpan kejutan. Pada malam kelahiran anaknya, Siti bermimpi. Dalam mimpi itu, Amir datang dengan wajah cerah mengenakan baju putih. Ia tersenyum, menatap Siti dengan mata penuh cinta. "Terima kasih istriku, sudah menjaga cinta kita. Jangan takut, aku selalu ada meski tak terlihat. Didik anak kita dengan cinta, karena dia adalah bukti bahwa doa-doa kita tidak pernah sia-sia." Siti terbangun dengan air mata. Malam itu ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang wajahnya sangat mirip dengan Amir. Tangis bayi itu memenuhi ruangan, seolah menjadi simbol bahwa meski Amir telah pergi, cinta mereka tidak pernah mati. Siti menatap bayinya sambil berbisik lirih, "Selamat datang, Nak. Kau adalah warisan cinta terindah dari ayahmu. Kau bukti bahwa aku pernah dicintai dengan cara yang paling tulus." Tamat.